Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, kembali lagi bersama saya Ustazah Lely Rizky Amalia dalam program Ngaji di RRI. Hari ini kita akan belajar bersama murotal Al-Quran dengan beberapa irama seni baca Al-Quran. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah coba membaca tartilul Quran dengan menggunakan irama nahwan dan rosta dan juga soba. Untuk kesempatan kali ini kita coba mempraktekkan kembali irama soba. Sebagaimana yang saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa irama soba ini memiliki karakter yang santai, nada-nadanya datar, namun agak sedikit susah karena dia iramanya kurang konkret, begitu saya bilangnya ya, karena dia lebih bisa ke ayat-ayat yang isinya itu tentang siksa api neraka, kemudian tentang permohonan ampun, karena seperti lagunya orang yang sedang menangis. Jadi lebih cocok ketika kita pakai di ayat-ayat yang memang temanya khusus seperti orang yang sedang menangis, mohon ampun dan sebagainya. Ya. Biasanya para qori-qori'ah dalam tilawah Al-Quran itu memakai irama soba di ayat yang bertema tersebut. Jadi sebenarnya irama yang dibawakan ketika membaca Al-Quran itu tidak sekedar nada-nada saja, tidak sekedar melantunkan irama-irama saja. Namun alangkah lebih baiknya jika kita melantunkan irama dalam membaca Al-Quran itu disesuaikan dengan makna yang ada. Ya, agar kita membacanya bisa lebih menghayati, bisa lebih tersampaikan pesannya kepada pendengar yang juga memahami makna ayat-ayat yang kita baca. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, mari kita praktek membaca Al-Quran bersama surah At-Tariq dan surah Al-A'la dengan irama soba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj'. Wal-ardi zatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bilhazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, baru saja kita telah baca bersama surah At-Thariq dan Al-A'la dengan contoh irama soba. Seperti yang sudah kita baca bersama, kita praktekkan bersama, kita rasakan bersama bahwa irama soba memang sedikit lebih susah ditebak begitu ya iramanya. Karena memang istilahnya miring-miring begitu nadanya. Tidak pas di satu not, namun dia seperti memohon begitu ya, seperti meminta sesuatu. Maka ini cocok sekali kalau kita pakai di ayat-ayat yang memohon kepada Allah, memohon ampun, kemudian tentang siksa api neraka ya, pokoknya yang sedih-sedih begitu ya. Kemudian coba kita gambarkan dalam pola irama ya. Irama soba coba kita gambarkan, kita sederhanakan bagaimana jika ustadz-ustadzah di rumah atau ayah bunda di rumah ingin mengajarkan irama soba kepada anak-anak, itu bisa kita sederhanakan. Ya. Pada dasarnya soba ini ada beberapa tingkatan. Seperti yang dipraktekkan dalam tilawatil Quran, mujawad atau bukan murattal. Nah, itu ada beberapa tingkatan dari nada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi contohnya, yang pertama variasinya adalah la 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 la. Itu kalau ditilawahkan. Kemudian yang kedua tingkatannya la 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 la. Langsung tinggi. Dan yang ketiga langsung jawab. La 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 la.
seperti itu untuk dasar-dasarnya irama soba yang sebenarnya dipakai pada seni baca Al-Quran dengan mujawad, ya. Namun pada umumnya orang yang sedang berotal memakai irama-irama tersebut itu tidak banyak yang memakai 3 tingkatan nada tersebut, ya. Jadi kebanyakan hanya memakai nada sedangnya saja atau bahkan nada sedang dan tinggi. Untuk yang sangat tinggi jarang sekali dipakai kecuali para qori-qori'ah yang ingin mengaplikasikan tingkatan nada dalam qiraah pada murattal. Ya. Nah, bagaimana ketika kita ajarkan kepada anak-anak itu bisa pakai 2 tingkatan atau 3 tingkatan yang disederhanakan. Ya, contoh nada yang pertama la 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 la. Misal dalam ta'awud bisa begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama. Yang kedua, boleh diulang lagi dan diturunkannya lebih komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Kemudian ketika masuk kepada ayat bisa dipecah menjadi 3 tingkatan. Yang tingkatan pertama naik. La 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 la. Ketika kita aplikasikan di At-Thariq ayat 1, was-samai wat-tariq. Nada yang kedua sedikit turun. La 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 la, turun. Wa ma adraka mat-tariq. Kemudian nada yang ketiga sangat turun. An-najmus saqib. Ya, jadi ada 3 tingkatan nada. Ya, demikian bisa dipraktekkan bersama di rumah untuk Ananda di rumah. Semoga bermanfaat, ya. Baik, saudara pendengar yang dirahmati Allah, kita akan kembali sesaat lagi. Ngaji di RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, masih bersama saya Laili Rizky Amalia dalam program Ngaji Yuk. Untuk season ini kita akan lanjutkan belajar tajwid bersama, khususnya hukum-hukum bacaan, ya, ahkamul huruf. Untuk sore ini kita akan belajar tentang idgham mutajanisain dan idgham mutaqarribain. Ya, yang pertama dulu kita pelajari adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah apabila ada 2 huruf yang bertemu, apabila ada 2 huruf dengan makhraj yang sama bertemu, kemudian namun sifatnya berbeda, maka kita membacanya adalah dengan meleburkan huruf yang kedua, dengan meleburkan huruf pertama kepada huruf kedua. Ya, saya ulang kembali bahwa idgham mutajanisain sejenis, ya, berasal dari bahasa Arab mutajanisain yang berarti sejenis. Maka idgham mutajanisain itu terjadi ketika bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya, sama tempat keluar hurufnya, namun berbeda sifatnya. Ya. Apa saja contohnya? Ada beberapa contoh dalam Al-Quran. Misalnya saya ambil contoh tak sukun bertemu to. Ta dan to itu tempat keluar hurufnya sama, namun punya sifat yang berbeda. Cara membacanya apabila kita bertemu dengan tak sukun kemudian diikuti dengan huruf to, maka kita harus membaca dengan cara meleburkan huruf pertama kepada huruf kedua. Ya. Contohnya pada kalimat berikut ada amanat, kemudian thaifatun. Maka kita harus membacanya dengan amanat thaifatun. Ya. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya, ya. Jadi tidak sepenuhnya melebur ke huruf to, tapi sebenarnya ada sifat yang masih kita berikan kepada huruf yang pertama. Namun tidak tampak karena kita udah membacanya udah melebur ke huruf yang kedua. Saya ulang kembali, kita tirukan bersama dari rumah pada kalimat amanat thaifatun, ya. Amanat
ta'ifatun. Mari kita baca bersama. Amanat ta'ifatun. Sekali lagi. Amanat ta'ifatun. Seperti itu. Jadi taknya seperti hampir tidak ada begitu ya. Hampir. Tapi masih tampak sedikit. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ada tak sukun bertemu dal. Ada tak sukun yang bertemu dal. Perhatikan pada kalimat ujibat dan da'watukuma. Perhatikan tak sukunnya, kemudian bertemu dengan huruf dal, maka kita membacanya adalah dengan meleburkan, memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Kita langsung membaca huruf yang kedua. Menjadi ujibat da'watukuma. Saya ulangi. Ujibat da'watukuma. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ujibat da'watukuma. Lagi. Ujibat da'watukuma. Sekali lagi. Ujibat da'watukuma. Ya, langsung lidah kita bersiap langsung membaca huruf dal. Selanjutnya, apabila ada huruf dal sukun bertemu ta. Ya. Apabila ada huruf dal sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya adalah perhatikan pada kalimat berikut. Laqad taba. Jadi tidak boleh dibaca dengan laqad taba. Tidak boleh. Karena ketika ada huruf dal dan ta, itu ada dua huruf yang sama makhrajnya, sama tempat keluar hurufnya, namun punya sifat berbeda. Maka kita wajib membacanya dengan cara idgham mutajanisain. Ya. Membacanya adalah laqad taba. Mari kita baca bersama. Laqad taba. Sekali lagi. Laqad taba. Terakhir, coba. Laqad taba. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah apabila ada sa sukun ketemu dengan huruf zal. Sa, coba kita baca bersama huruf sa. Sa si subas. Diulang. Sa si subas. Ya. Makhrajnya sama, di ujung lidah menyentuh ujung gigi. Demikian juga huruf zal. Ya, berdekatan ya, hampir sama ya. Zazizubal. Zazizubal. Sama. Ya. Sa dan za makhrajnya sama, kemudian sifatnya yang berbeda ya. Sifatnya yang berbeda. Maka ketika kita bertemu dengan bacaan yalhas zalika. Yalhas dan zalika, maka huruf sa sukunya sudah harus kita leburkan kepada huruf zal. Menjadi yalhaz zalika. Saya ulangi, yalhaz zalika. Coba kita tirukan bersama. 1, 2, 3. Yalhaz zalika. Lagi. Yalhaz zalika. Sekali lagi. Yalhaz zalika. Ya, jangan lupa menampakkan sifatnya zal yang rokhawah, bunyi berjalan. Maka ketika ditasydid, maka membacanya meleburkan seperti ditasydid ya. Kalau idgham itu karena dileburkan, maka seolah ada tasydidnya. Maka harus kita tekan. Nah, ketika huruf zal yang kena, ketika ditasydid, maka kita harus memberikan sifat rokhawahnya pada huruf zal. Yalhaz zalika. Coba sekali lagi bersama. Yalhaz zalika. Seperti itu. Selanjutnya adalah huruf zal bertemu za. Zal bertemu za. Pada kata iz dan zalamu. Iz dan zalamu. Maka cara membacanya adalah kita leburkan huruf zal kepada huruf za. Huruf yang kedua menjadi iz zalamu. Saya ulangi. Izzalamu.
Silakan ditirukan bersama. 1, 2, 3. Izzalamu. Sekali lagi. Izzalamu. 1 kali lagi. Izzalamu. Ya. Yang terakhir, contohnya adalah pada huruf ba sukun yang bertemu dengan mim. Makhrajnya sama-sama di bibir, ya, namun punya sifat yang berbeda. Maka ketika kita menemukan bacaan seperti berikut, irkab dan ma'ana. Ini berasal dari irkab ma'ana. Ada ba sukun diikuti huruf mim, maka kita leburkan ke huruf mim. Jadi membacanya seperti irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Langsung ke mim, ya. Coba kita baca bersama. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Begitu. Ya. Demikian untuk penjelasan tentang idgham mutajanisain, yakni ada 2 huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya, dan huruf yang pertama adalah di sukun, huruf kedua adalah berharokat. Baik, saudara pendengar yang dirahmati Allah, demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali esok sore di program yang sama dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.